Betul, itu yang tadi kalian masukkan video tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan dasar dari si HRD. Tell me about yourself. Berarti kalian tahu ceritakannya bisa. Belum. Mau pergi ke Bogor. Siapa Bapak? Tell me about yourself ini kalian menceritakan tentang skill kalian atau passion kalian. Contoh ya, saya istri, passion saya lihat kalau di sini, kalau di rumah enggak tertarik dengan dunia administrasi. Biasa saya menyukai administrasi dan tantangannya, kayak gitu-gitu awal pembukanya. Ih, Bagas panggilnya Rahma aja, jangan 10 menit ya, Mbak Dinda ya. Boleh dimulai, boleh silakan. Teman-teman bisa log out atau tetap online juga nggak apa-apa kalau ada device yang lain. Bikin deh videonya masing-masing. Terus nanti 4 orang yang berani tampilin videonya. Atau bisa ngomong langsung nih nanti nih, misal kalian bisa bikin dulu setupnya apa, terus nanti kan ini di record nih, nanti videonya kan bisa diambil, juga boleh kalau bisa record videonya dulu biar nanti bisa ditonton bareng-bareng. Paling kalau aplikasi Oke, sampai 11-16 berarti kita tunggu ya. Ya seenggaknya ngebantu dikit lah. Silakan buat teman-teman giveaway sama bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Nggak usah ke bahasa Inggris nggak apa-apa. Nggak mungkin yang bisa bahasa Inggris. Ya, tapi kalau yang nanti di CV-nya nih di mention actively speaking English kayak bisa lancar bahasa Inggris, ya pakai bahasa Inggris dong CV-nya. Kalau bilang lancar bahasa Inggris masa CV-nya pakai bahasa Indonesia gitu kan. Itu aja. Biasanya kan kalau di toko kan ini. Ya, itu keluar barcode. Maksudnya itu kalau di scan itu kelihatan gitu kan ya di webnya. Ini harga segini, ini buku apa gitu kan. Iya. Emang paling ini nih yang di scan. Harganya berapa sih itu. Nanti dikeluarin barcode tempel gitu ya. Iya. Tempelnya tuh di tempelnya di sini. Oh, di sininya. Kalau ini kan udah diplastikin, mau tidak mau di sini kan 5 cm dari. Yuk teman-teman dicoba ya, jangan takut buat coba. Jadi nanti kalian tahu kekurangannya apa, bisa dikasih masukan. Terus kemudian nanti apa yang Bismillah aja dulu dah. Apa ya, sekarang dinilai langsung ini nih. Kak Dinda yang memang udah biasanya yang paham digunakan nama. Jadi sayang banget kalau nggak dicoba. Itu yang di apa? Yang Kelapa Gading tuh namanya apa? Yang itu. Gramedia. Ini yang perlu di barcode ini. Harganya dia kan udah bikin sendiri ya. Ketahuan. Dari itu harganya mah udah dari orang yang bikinnya ya Pak ya. Orang yang menjual. Iya, yang menjual ya. Yang produsen apa. Aku coba dulu. Nggak tahu dari tadi aku udah install. Dari tadinya lemot sekarang udah lumayan. Cuman tetap aja Pak. Dasar yang bulat-bulat. Nama bapak juga sama. Iya, kalau itu kan jarang dipakai pasti lemot banget kalau kalau dipakai kebanyakan sih yang pakai mah. Baru kali karena baru wifi-nya. Itu kan udah lama sebenarnya. Ini nggak ada niatan dikasih wifi perpustakaan apa? Gitu. Dulu kan langsung nyolok kabel itu ke situ. Iya, kenapa nggak ini dicolokin gitu jadi biar cepat. Kalau ini kan komputer dari sononya. Kata itu jelek katanya ribet banyak kabel. Itu kabel emas ini. Kabel kamu narik nih karena kabel internet. Ini ya, bukan Pak, itu apa Pak? Malah pemancar TV. Ini. Nah, kabelnya situ. Ya. Masuk colok situ. Cuman itu masih berfungsi enggak. Ini kan dari lem SMP. Kabelnya. Kayaknya lem nggak ada deh. Maksudnya nggak wifi nggak ini. Nggak ada, emang ada wifi. Ada wifi lem SMP, lem SMP, semua wifi. Ini lah perpus satu gitu perpus. Itu dulu kan dicolokin, cuman apa ya? Itunya nggak baru. Mati. Nah bapak download kitab Qurtubi pengen tahu itu langsung mati Lagi mah
udahlah bapak jadi gak jadi lanjutin mau belajar kitab tafsir Qurtubi. Karena kan kawan-kawan pada minta penjelasan dari bapak, cuman bapak kata saya bapak nggak tahu kitabnya seperti apa gitu, tafsir Qurtubi gitu. Nah, katanya ada di itu di apa di internet, bapak ambil tuh baru itu juga belum semuanya itu mah Apa Pak? baru kalau satu kitab kan kurang lebih berapa jilid Repot ya Pak. kurang lebih tiga ribu lembar kali kurang lebihnya itu kitabnya bapak itu ambil cuman kode itu minta yang poin-poin aja kawan-kawan jadi bapak sebarin ke dia pakai terjemahan bahasa Indonesia sama bapak kirim. Tapi cuma sekarang kan lagi online gini masih suruh nyatet nggak sih Pak? Kalau belajar suruh nyatet bahasa Arab apa penjelasan gitu. Kalau suruh videoin lah dia Oh suruh ngomong. kirim video. Ngomong ini ya Kalau bapak kan pelajaran itu presentasi ya Pak? iya pelajaran agama Islam ibarat Rahman baca surat ini ayat ini kirim ke bapak. Bapak tinggal bilang Baca oh. Gitu. kalau bisa minggu ini kamu baca pelajari kalau nggak bisa tanya ke bapak itu babnya ini bahkan melalui WA minggu depan baru kirim videonya kamu silakan mau nyari di YouTube mau di apa gitu model itunya lagu-lagunya gitu Gimana? lagu-lagunya silakan mau tanya ngikutin gaya siapa gitu mah jadi anak dengerin dulu Suruh nyanyi gitu. mau tahu ya Nyanyi bahasa Arab dong Pak. Kalau nggak ya nyanyi agama gitu. Nyanyi apa namanya? Kayak Sasabian. Nanti aku minta keranjang kali ya Pak ya. Mas taruh situ gitu kalau seandainya ada anak-anak yang itu kalau ada di atas meja kalau di atas meja. Enggak kan nanti balikin ini satu-satu gitu. ini kan sebenarnya kan masih belum Berjalan ya Mas. belum berjalan ibaratnya Gitu. punya juga ya kayak ibaratnya Pada ini gerak-geraknya kan belum dibikin juga. Oh jadi taruh dulu aja. ini kan karena mau pengusaha kalau kata bapak nggak usah begitu bapak langin aja ke sini buku yayasan secukupnya sudah selesai 11 umur support terus ininya aja ngapain harus menyiksa orang namanya yang datang sebentar Iya benar. itu ibaratnya karena bahasa Arab itu pengen sebenarnya juga Patri salah ngomong sama saya dulu Pak kalau bukunya sekian ini itu berapa Pak Kurang koordinasi. kamu datang satu bukunya pagi
Ada yang udah jadi videonya. Enggak sesuai kan. Bahwa kan bikin dulu sesuai apa cerita jadi kita nggak pusing mah. Ini campur aduk. Nah, kalau diambilin lagi mumet juga mas. Soalnya enggak di Samel, aku udah kembalikan hostnya ya. Siap, Kalau Kak cerita Dinda. udah dikumpulin kan baru beres. Ini Ya teman-teman udah ada yang jadi belum nih? Oh iya, cuma 10 menit ya. Tadi aku bilang 11. Salah. Apa-apa, kita tunggu 5 menit lagi deh Kak Dinda. Aplikasinya sesuai itunya buat Nanti dinamain nggak sih Pak raknya? ya namanya nanti Apa? yang novel cerita Kalau itunya kayak AB-nya gitu. apa Novel apa novel A B C D. pengarang Itu apanya Pak? Ini yang raknya novel. Novel A B C D, novel Dilan ada di A gitu. ya boleh kalau sesuai pengarang tapi repotnya kalau begitu itu repotnya apa kalau pengajaran nanti pengarangnya sedikit cuma dua masih penting itu aja Novel-novel buat gitu ya. novel buat dia Tapi kan berarti itu jatuhnya campur lah Pak. Maksudnya apa namanya novel terus apalagi tuh psikologi terus apalagi kalau ya. novel dari novel semua jadi kalau psikologi kan bisa Iya SD SMP SMK kan jatuhnya campur gitu. campur memang Kalau kayak gitu bukan cerita semua cerita itu kan ada cerita Nusantara cerita antar daerah itu semua jadi tapi yang daerah-daerah yang lama-lama di bawah yang baru di atas nanti kubel soalnya itu warna hitam ya Pak ya. Kayak kemarin aku dulu pas saya kesini novelnya begini. Iya ini belum ada lagi. Ya tapi tuh kayak Harry Potter sampai zaman kapan tuh masih dicari. Karena itu keren. Karena alur ceritanya itu bagus. Ya benar-benar. Filmnya kan orang karena dulu saya itu sering lihat film Harry Potter ada kejahatan ada sihir begini oh nah, jadi dia lebih spesifik saya coba yaitu mencari novel dengan alur cerita di perfilman dengan novel itu sama harga orang kan tertariknya di situ kayak ibaratnya ayat-ayat cinta kemudian film apa Habibie Iya. film Habibie cerita tentang Ainun dengan Habibie itu kan novelnya kan nggak berkembang Iya itu kan novelnya nggak berkembang enggak. tapi di itunya kan berkembang ya namanya di film sinetron
laris kayak Harry Potter. Kalau Harry Potter kan ibaratnya kelasnya di SBM. Kalau di dalam induk itunya tuh di perpustakaan itu bukunya udah berbasis internasional. Kalau Oke. Indep Yuk teman-teman, waktunya sudah selesai. di Indonesia aja. Siapa kira-kira yang akan Kalau mau menampilkan hasil videonya? Nggak apa-apa, nggak perlu malu kan Dinda ya, justru sekarang Iya. kesempatannya buat dikoreksi nih sama teman-teman. Biar nanti lebih bagus. Benar. Yuk, siapa duluan? Kalau mau langsung ngobrol ngomong ke langsung Zoom juga kayaknya nggak apa-apa deh, karena sama aja kan. Iya, Buka kamera terus Ngobrol langsung nggak sih? Boleh. boleh. Miss Sisi udah balik belum ya? Biar Belum. Oh, udah. Oh, udah ada. Oke. Siapa duluan nih? Mulyana mau duluan? Oke. Kameranya bisa di on. Pakai masker nggak apa-apa ya, Miss? Di kantor ya? Iya. Mulyana belum kelihatan foto. Waalaikumsalam. Sebelum masuk ke Swings itu aplikasi Udah kelihatan kok dia. Iya, aku harus install. Oke, Mulyana silakan. Iya, tadi aku baru install itu doang, apa namanya? Si exam siang. dulu. Ya. Nama saya Mulyana, saya biasa dipanggil Ana. Saya 21 tahun, berasal dari Makassar. Namun saat ini saya tinggal di Jakarta dan kuliah di Jakarta di LP3I, jurusan administrasi perkantoran. Alasan kenapa saya melamar pekerjaan di perusahaan Anda karena yang pertama saya memiliki alasan, yaitu posisi yang saya lamar di perusahaan ini adalah passion saya. Yang kedua, saya ingin menambah pengalaman saya di bidang admin. Yang ketiga, saya tertantang untuk bisa menjadi seorang administrasi yang profesional. Itulah alasan mengapa saya melamar pekerjaan di perusahaan Anda. Yang kedua, mengapa perusahaan Anda harus memilih saya? Karena yang pertama, dengan kemampuan dan materi yang saya dapat dari kampus dan sekaligus pengalaman bekerja di perusahaan yaitu magang, ya saya memiliki pengalaman kerja magang. Itu membuat saya menjadi seseorang yang memiliki kemampuan, memiliki pengalaman di bidang perkantoran, khususnya di admin dokumen dan juga sebagai operasional. Selain itu, dari pengalaman yang saya selain melatih dan memberikan pengetahuan di bidang intelektual, khususnya admin, saya juga mendapat personal statement. Saya menjadi orang yang suka bekerja secara teamwork. Kemudian saya menjadi orang yang dari komunikasinya mungkin standar menjadi komunikasinya sekarang lebih membaik lah. Nah, kemudian selain itu, dari pengalaman saya di kampus dan mendapatkan training soft skill yang saya dapat dari kampus itu, dan juga pengalaman kerja saya selama di perusahaan itu menjadikan saya nantinya mudah-mudahan menjadikan saya menjadi seorang SDM yang khususnya administrasi yang profesional seperti itu. Terima
kasih. Wabarakatuh. Keren. Kita lanjut dulu kali ya ke apa, dengerin dulu satu-satu biar fair gitu. Nanti kalau yang ini kita kasih input, ntar yang lain udah keburu dengerin. Miss Amel masih Orang-orang yang begitu keyakinannya lebih tinggi dari kita. Oke, selanjutnya siapa nih? ini Wildan Tohari gitu ya. Kayak Gus Miftah. Oh, Oke. izin Kak, saya nggak bisa. Oh, bukan dia bilang Oh, saya nggak izin bisa nggak bisa on kamera. Dia mah di pondok bapak tuh nggak Oke, siapa lagi? mondok kalau kata bapak. Yuk. Cuma nyeting baju siang setiap harinya. Mumpung ada Miss Isti juga, ntar langsung dikomenin sama Miss Isti. Kalau ngomong Yang expertnya. ya Ada lagi? Oh, Wildan mau coba presentasi tapi dia nggak bisa on-cam. Nggak apa-apa kali ya, Radinda, Oh, iya nggak apa-apa. Yang penting Oke. kedengeran. Wildan, silakan. kepalanya turun ke bawah ya. Lompat. Jangan Gus kalau begitu. Oh, Laude dulu atau Wildan dulu? Belum. Setelah Wildan ya, Laude ya. Oke. Saya Miss. Lompat kepala Ya, dulu, setelah tapi Wildan ya. jangan lecet. Wildan mana Jatuh nih? dari atas lantai 4, Ya, nggak lantai mungkin. 3 di Wildan. pondok bapak. Atau tapi katanya saya nggak bisa on kamera dan mic. Gimana? Oh, di sini ada tulisan not visible untuk mic and video. Kagak lecet ada kagak kepalanya Aku nggak paham. gitu. Nah, jam ente belajar tok itu harus Ini bisa. bermasalah praktek dengan begitu. Sama device-nya nggak? iya, device. Lain ya. Oke, kita coba yang lain ya. Di Siapa nih? kasur, Tadi Laude ya? matras itu. Iya, Laude dulu. Laude, boleh. Di lantai. kebohongan. Kata bapak, lu bisa aja ngeles. Saya mulai Miss. Lihat tuh batu asli, tanah asli kata. Perkenalkan, nama saya Laun Ilham. Usia saat ini 29 tahun. Saya tinggal di Jakarta Utara. Ya, lahir gua Cuma 6 tahun teknik otomotif kendaraan ringan tahun 2018. Saya memiliki pengalaman selama 1 tahun di bagian MKL di PT Mitra Dinas Musika, dan saya memiliki leadership kepemimpinan yang baik, komunikasi yang baik, dan bisa beradaptasi di lingkungan baru. Dan saya cocok dan saya ingin melamar sebagai staf marketing, dan saya cocok di kualifikasi yang sedang saya lamar. Terima kasih. Terima kasih Laude. Saya Miss. Lu lagi kuliah. Lu lagi kuliah. Ya, lanjut dulu. Siapa? Nida? Sudah, Nida. Ada Nida di sana. Oke, Nida silakan. Nah, gue semua apik Ya itu. Miss. Yang jembrung itu. Badan yang kayak Salam. gajah mada. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak tahu wabarakatuh. tuh dulu. Selamat Bapak pagi. ketemu di Kewagean, dia mondok aja Saya tuh Nida di Kewagean. Agniarsari. Bapak Biasa kaget dipanggil ngeliat Nida. orang begitu, Saya lahir di buset, Tasikmalaya. gede amat, ke pondok atau Untuk jenjang pendidikan saya pernah bersekolah di SDN Rawabadak khususnya pagi. Selanjutnya saya pernah bersekolah di SMPN. Untuk selanjutnya saya pernah bersekolah di SMAN 110 Jakarta Utara. Dan untuk saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi di LP3I Jakarta Utara jurusan administrasi perkantoran. Saya memiliki hobi menyanyi dan menari, dan kelebihan dalam diri saya adalah saya orang penuh semangat, percaya diri, ya dalam tim, mampu bekerja sama dengan partner dengan baik, dan yang terakhir saya adalah pribadi yang menyenangkan. kata bapak, ini ngambil air Karena gimana? saya Bapak biasa pakai kerekan begini, itu pakai bambu disambung gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kalau ke bawah kan berat, Right, terima walaupun kasih kosong Nida. berat, karena di bas belakang sono Ini dikasih udah batu. tiga, Tapi kalau ada isinya begini juga Oh, baru tiga. enteng ke atasnya tuh. ada 4 kan ya Miss? seimbangannya Wildan tuh mau coba ember nggak? sama Satu lagi itu berarti. sebanding beratnya.
Kalau Mantap. kosong habisin Sudah jelas Miss suaranya Miss. Ya udah. Udah sih jangan banyak-banyak empat ember aja dan ngap Tadi videonya kelihatan. itu aja mandi Betul, iya. koboi nggak usah pakai sabun. Assalamualaikum Videonya coba warahmatullahi nyalain lagi deh Wildan. Wildan on cam. wabarakatuh. Oh iya baik. Tadi bisa tuh Mas. Sini bawa orang baru ya baru Selamat penjagaan pendidikan tenaga akuntansi merupakan cita-cita tertinggi oleh seorang akuntan. Memiliki kepribadian yang ramah, memiliki skill berbicara yang bagus dan ketelitian yang tinggi serta memiliki logika yang bisa dibilang handal. Itu merupakan hal yang saya banggakan dalam diri saya. Perkenalkan, saya Wildan, usia 20 tahun. Saya memiliki pengalaman bekerja posisinya sih selama 1,5 tahun di perusahaan retail. Dan saat ini saya bekerja sebagai staf accounting di perusahaan properti di kawasan Blok M. Alasan saya melamar perusahaan atau ibu atau bapak pimpin atas dasar karena saya memiliki Aku mau ke yayasan dulu ya Pak. saya memiliki Mau beberapa kamar mandi juga sekalian, mau print juga. pertama menyukai hal-hal baru dari relasi juga mengatur kebudayaan di perusahaan baru. Selain itu juga saya menyukai tantangan, terlebih saya ingin mengupgrade saya dalam hal mengenal satu sama lain serta perkembangan untuk beberapa skill atau hal yang saya di pekerjaan lama. Apabila ibu atau bapak berkenan ingin mengetahui lebih lanjut tentang bisnis saya bersedia apabila waktu bapak atau mengikuti siapa Ganti wifi atuh. Ibu. Ya, dikunci ya. Kalau tidak ada orang. Recording Itu in nanti orang progress. yang nonton juga kan scene yang ada di skip gitu. Jadi kalau dari PD untuk ngomong di depan orang banyak ya, terutama teman-teman udah oke banget. Nah, kalau dari segi urutan juga karena tadi udah tahu strukturnya apa aja juga teman-teman udah ngikutin beberapa urutannya meskipun ada yang diputar-putar nggak apa-apa. Satu masukanku sebenarnya nanti kalau dari CNV udah ada guideline-nya poinnya apa aja sih poinnya itu nggak perlu disebutin lagi. Jadi sebisa mungkin teman-teman bikin satu paragraf dalam 1 menit itu atau 2 paragraf yang udah komprehensif jadi satuan cerita gitu tentang diri teman-teman. Jadi nggak perlu disebutin lagi poin-poinnya atau pertanyaan-pertanyaan yang sebentar ya. Nah tadi kan misal kayak Mulyana kan tadi bilang tuh ingin jadi seorang tenaga administrasi yang tadi bahasanya apa ya, profesional atau apa gitu. Nah kalau teman-teman bingung langsung aja dikasih kata spesialis di akhirnya tipsku. Jadi misal admin spesialis gitu, saya ingin sekali menjadi seorang admin spesialis kayak gitu. Atau admin itu kan pekerjaan sesuatu yang memastikan semua hal berjalan dengan lancar di dalam operasional, berjalan dengan lancar. Nah itu juga bisa teman-teman deskripsiin. Bilang ini tuh passion saya, iya admin itu passion. Apa nih tapi isi passionnya tuh apa? Ingat teman-teman bahwa passion itu harus sesuatu yang bentuknya kata kerja gitu. Jadi saya kamu bilang dalam hal memastikan semua kegiatan operasional berjalan lancar adalah passion saya, itu bisa gitu. Makanya saya ingin sekali jadi seorang admin spesialis gitu misal teman-teman bilang. Terus untuk kata pembuka lagi-lagi di dalam nanti teman-teman nggak perlu sebenarnya kalau nanti teman-teman bisa edit videonya terus ada nama, bisa dikasih nama di sebelah kanan gitu, nama dan usia, teman-teman nggak
nyebutin nama dan sekali lagi untuk mempersingkat waktu. Jadi langsung aja atau bisa di tengah-tengah gitu diselipin. Ya. Terus, nah tadi kan banyak juga yang meskipun udah pede kali juga nggak apa-apa, tapi kalau biar mengurangi si AE ini, teman-teman inget-inget dulu, kalau perlu hafalin gitu, hafalin dulu apa yang mau dikatakan, tapi kalau bisa juga dilatih dulu di depan kamera, nanti tinggal pilih video yang terbaik. Terus meskipun udah dihafalin, jangan jadi kayak baca undang-undang dasar ya, tetap harus ada intonasi dan ritmenya gitu. Terus tadi LAOD udah keren banget di awal langsung nyebut usia. Nah itu penting tuh untuk usia karena kan itu salah satu requirement di dalam nanti di persyaratan mereka milih karyawannya. Jadi penting banget nyebutin usia di awal. Nggak usah nyebutin usia dan nama nggak apa-apa, tapi kalau langsung nyebutin saya LAOD ini usia saya ini kayak Miss Indonesia gitu, itu nggak apa. Terus nah tadi kan teman-teman juga ada ya beberapa yang nyebutin kayak tadi LAOD bilang saya memiliki kemungkinan yang baik, saya cocok di bidang marketing. Nah itu kan bentuk kalimatnya belum deskriptif gitu, itu masih kata sifat semua. Misalnya gini, saya memiliki kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik itu apa? Misal kasih tahu langsung, saya punya pengalaman memimpin sekian banyak tim, misal 5 orang tim dalam mengerjakan bla 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 bla, konstruksi bla 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 bla, misal kayak gitu. Jadi bukan cuma ngasih tahu misal gue ini orang yang pede loh. Iya kalau ngomong kayak gitu doang ya iya pede gitu, tapi apa? Atau gue ini orang yang cerdas loh. Iya cerdas lo tuh apa gitu. Atau lo bilang misal kamu bilang tadi contohnya itu tadi Wildan bilang saya memiliki logika yang baik. Logika yang baik itu kayak apa? Misal kamu suka banget menganalisa data, itu kan berarti logika kamu tuh di banyak digunakan, kamu senang banget menggunakan logika kamu gitu kan. Jadi apapun kata-kata teman-teman yang taruh di dalam videonya nanti harus deskriptif gitu, jangan sampai cuma bilang gue adalah orang yang A, ya itu apa gitu, di poin-poinin gitu. Terus juga jangan kayak dikejar-kejar pahansip ya. Makanya tadi latihan beberapa kali penting, jangan cuma satu kali terus kirim ke CNP, karena kan ini video ya, bukan public speaking. Kalian harus ngomong nih, misal kayak aku di depan banyak orang gitu kan ini video, jadi teman-teman bisa latih berulang-ulang sampai itu tuh video yang terbaik yang nanti disubmit ke CNP gitu. Jangan sampai kayak dikejar-kejar maling, kayak baca UUD gitu. Terus nah ini yang keren banget, Wildan juga saya bersedia untuk oh my god, nyambung. Ya dikunci ya? Oh enggak, dikunci written test misal kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Mudah-mudahan sambil dicatat ya tadi untuk nanti persiapan bikin videonya. Miss Isti misalnya kalau ada yang mau ditambahin silahkan dari aku. Ya Miss Isti silahkan. Ya, good banget tadi katanya Dinda, namanya Kak Dinda. Untuk PD betul, udah PD banget. Tadi ada kunci yang disampaikan sama Kak Dinda. Video ini memang kita perlu mencatat poin-poin penting yang ingin kita sampaikan, sehingga tidak perlu lagi menyebut tadi, halo nama saya ini, saya saja gitu kan. Dokumen, tapi juga tentang kesenian dalam bekerja. Mengatur berbagai dokumen dan segala kelengkapan dari mulai penciptaan, penyimpanan, penemuan kembali, sampai kepada pemenahannya merupakan suatu seni sendiri buat saya. Mengatur suatu kelengkapan proyek juga merupakan tantangan sendiri yang sangat mengasihkan. Nah, dari sini kan pada saat kalian menceritakan tentang penciptaan dokumen. Penciptaan dokumen kalau orang kadang berarti dia bisa membuat korespondensi. Dia mampu gitu, tanpa harus kita menyebutkan mata kuliahnya gitu. Saya mampu berkorespondensi. Lalu penyimpanan sudah pasti lihat pada
arsipan. Oh dia berarti bisa. Hah? Nah, ya ini untuk yang organisasi perkantoran gitu ya. Nanti yang lainnya mungkin bisa dibuat. Oh dari siapa itu? Nah, Enggak dari siapa Bagas? penekanannya di terakhir. mungkin Iya kalau dari tadi siapa? mudah-mudahan Aduh nggak usah. interview gitu Ih ya, saya repot siap untuk melakukan interview. loh. Bisa juga sebelumnya ditambahkan seperti ini untuk menambahkan keyakinan. Loh gimana Saya sih? yakin bahwa saya akan menjadi aset yang sangat berharga. Terima kasih. Jadi jangan Berapa ragu ini? untuk saya atau lakukan interview lebih lanjut dengan saya. Berapa ini? Kan lebih enak gitu. Saya rasa kalian sebagai anak-anak muda Dasar. tidak salah ya nonton hal-hal, nonton orang-orang sedang ini gitu. Jadi nggak usah kaku, sebutkan aja seperti itu, santai, bener tadi. Nah, cuman Tutup memang Pak ada yayasan sedikit Pak. lagi perlu ditambahkan. Nggak ada Untuk yang lebih datang. menekankan. Saya yakin sekali bahwa saya akan menjadi aset yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau udah disampaikan seperti itu, wah ini anak pretty banget nih, kayaknya memang bagus nih. Oke lah saya undang. Jadi orang-orang itu harus diingat ya. Orang-orang itu mereka lebih menyukai orang-orang yang semangat. Kalau orang yang sudah berpositif thinking, pastinya akan terbaca dari gerak tubuhnya dia tuh semangat. Si orang Enggak. Oh kalau menyampaikannya udah begini-begini, kayaknya dia pesimis gitu. Ah kayaknya saya nggak bakal keterima. Ah saya takut gitu. Nah ini yang biasa yang harus kalian hilangkan adalah mental-mental penakut. Ah saya nggak pede, saya malu. Itu secara nggak langsung akan terbaca, akan terlihat dari cara kalian berkomunikasi, dari cara kalian bicara. Kalian orang yang pede atau enggak gitu. Apalagi kalau kalian kerja itu kan sudah pasti diminta orang-orang yang independen. si Bagas nih benar-benar ya. Harus yang mandiri. Kalau nggak mandiri itu biasanya yang muda-muda gitu itu takut gitu kan. Jadi oh dia kayaknya anaknya nggak mandiri. Jadi pasti tidak akan pilih gitu. Jadi kalau mau menjadi satu yang ini ya harus pede gitu ya. Lalu berikutnya yang tadi kalian sudah bilang bahwa kalian adalah orang yang tepat menjadi aset. Ya nanti mungkin ada di videonya mungkin ditampilkan nomornya gitu ya Kak Dinda ya, namanya ini, atau mungkin sebelum kalian ngomong Aku ada nggak pesen loh slide tentang Bagas. nama kalian, ini kalian Kau gitu. nih. Nah, tapi untuk lebih enaknya kayaknya tetap harus ada tugas juga ya. Saya pengen kalian buat, biasanya kan gitu ya kalau kita ya, karena kita itu pengen kalian tampil sempurna nanti di mata perusahaan gitu. Nah, untuk menjadi sempurna itu kita harus banyak praktis, banyak latihan. Nah, bersyukurnya kalau kalian praktis dengan latihan, kalian nanti akan dinilai atau nanti akan diberikan masukan juga. Kalian tuh enaknya di LP3I nggak dilepas sendiri gitu. Udah pokoknya bikin nanti saya nggak gitu. Nah, saya minta nanti kalian bikin CV based on website gitu kayak tadi Kak Dinda jelaskan gitu ya. Lalu bikin juga ID di LinkedIn ya. Bikin buat. Nah nanti apa yang kurang nanti kita kasih masukannya gitu. Nah nanti yang udah bikin linknya bisa dikasih ke siapa ya Bu Amel ya anaknya ya, modelnya perantaraan dari CNP boleh melalui saya, melalui Amel, nanti Amel akan direct langsung ke diskusi. Jadi nanti kita koreksi gitu. Kamu tambahin ini nih bagusnya, kamu bagusnya tambahin ini gitu. Jadi untuk memperkaya CV kalian. Sehingga begitu kalian nanti publish, wah udah hebat gitu kan. Nanti seperti yang tadi Kak Dinda bilang, perusahaan banyak yang kalian tuh bisa masuk di basketnya perusahaan-perusahaan, wah ini bagus, ini masuk gitu. Jadi itu sih hanya dari saya. Mungkin Bu Amel ada yang mau ditambahkan Bu Amel? Dari saya teman-teman kembali lagi komunikasi itu yang paling penting ya, komunikasi itu yang penting. Jadi tadi benar kata diskusi, kita buat telling story atau video diri kita, itu kan lihat gestur tubuh kita, komunikasi seperti contohnya tadi Wildan dari segi artikulasi udah cukup pasti ya, cukup jelas. Ketika kita telling story pun atau interview, artikulasi ketika menjawab itu jadi penilaian juga loh gitu kan. Jawabnya dia jelas atau tidak, atau males-malesan, atau sampai pada batas HRD itu minta diulang. Nah ini kalau ketika HRD minta diulang, ada yang salah ketika apakah kondisi di perusahaan ruangan itu sudah agak solid
atau memang suara kita yang terlalu kecil, artikulasi kita yang tidak jelas. Kembali lagi, kalian sudah belajar dari semester 1 sampai semester 4, komunikasi itu udah berbagai macam ya. Udah berbagai macam dari personal development, dari segala macam. Udah 3 semester atau 4 semester. Harapan saya yang tadi, ini seperti contohnya Miss Sisti, Kak Dinda, Mulyana ini salah satu awalnya memang yang dia agak komunikasinya agak malu nih, tapi setelah belajar dari semester 1 semester 4, alhamdulillah sudah kemajuannya sudah banyak banget. Untuk Mulyana udah berani bicara di depan, udah kosakatanya juga udah mulai bervariasi, udah banyak gitu. Jadi kalian juga harus bisa membaca ya. Selama 4 semester ini, 2 tahun kalian belajar, perkembangan apa yang saya mulai nambah nih gitu. Selain pengembangan skill tapi lebih kepada personality apa yang saya dapatkan gitu. Jadi nggak melulu tentang skill ya, tapi personality juga perlu kita perlu kita evaluasi gitu, perlu kita lihat ada nggak perubahan saya dari mulai masuk kuliah sampai dengan saya nanti mau masuk di semester 5 ini, itu harus gitu. Jadi evaluasi diri itu juga penting ya. Mungkin itu saja dari saya, Miss Isi, Kak Dinda. Teman-teman ada yang Benar sih bagus. Baik, Masih ada waktunya kok. Ya, Aku boleh. kalau mau tanya apapun, aku bisa nanya. Ini tadi Bu Amel kan menyinggung sedikit interview gitu ya. Nah ini yang sering banget dialami sama mahasiswa ketiga. Kalau ditanya, biasanya kita kalau mau anak-anak di mahasiswa juga kasih arahan Bu Amel. Nah, kalau kita ngasih arahan nanti dia berapa ya, kamu minta sekian, kamu sekian biasanya gitu kan. Nah, ini jangan kalian pada saat interview bawa-bawa orang CNP apa orang Pak, itu jangan gitu ya. Jadi terlihat bahwa kalian ini belum punya pendirian. Terlihat bahwa kalian hitung maunya berapa gajinya. Lalu kondisinya bagaimana. Kalau memang kondisinya kalian tidak bisa terima suatu hal, kalian sampaikan. Jangan kalian bawa lagi. Kalau kata orang CNT, Pak, waduh, bahaya tuh. Itu sering terjadi tuh. Ya, pengalaman. Kan kalian ceritakan, tapi yang harus kalian pahami, jangan sampai kalian terlihat seperti gitu ya Pak, saya nggak ini Pak. Nah itu bahasanya juga jangan kayak orang anak kecil kolokan gitu. Nah, ini nggak Pak saya Pak, oh saya kejauhan Pak, nanti saya nggak ada mobil. Waduh, itu parah gitu ya. Pokoknya benar-benar kalian ini adalah orang dewasa. Jangan bersikap, kalau mau bersikap anak kecil ya di rumah lah gitu ya. Jangan pada saat ini gini kalian jelasnya apa biasanya. Nah kamu kenapa ngomongnya kayak gitu, biasanya itu suka tegur kan. Orangnya enak tahu men, orangnya tuh asik, jadi saya nggak Pak, saya gimana ya Pak, saya cocok sama saya kerjaan apa sih Pak. Udah wassalam itu ya. Iya bener banget, banyak banget yang kepleset sebenarnya, karena yang mesti teman-teman ingat juga, CNP itu meskipun banyak banget ngebimbing, tapi fungsinya tuh ketika interview udah di kalian sendiri gitu, udah nggak di CNP lagi. Yang ngaturnya gitu, powernya udah bukan di CNP lagi, tuh yang mesti teman-teman juga perhatiin sih gitu. Ya, tuh udah banyak masukan dari sini sama Kak Dinda. Yuk teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Terus bahasa tubuh ya, bahasa tubuh tadi itu penting banget. Saya bawel banget ya Kak Dinda ya, soal bahasa tubuh tuh bukan hanya tangan, kepala gitu ya, tapi mata itu gestur ya, termasuk gestur mata, ini bibir, sudut bibir gitu ya, itu terbaca loh. Jangan sampai kalian tuh matanya misalnya gini, ya gitu, itu wah ini anak kok songong gitu, itu saya banyak banget. Atau bibirnya gini, ya ketawanya gitu kan, sudut bibirnya ngangkat, itu termasuk juga bahasa tubuh. Jadi saya aja kalau di kelas, kalau ada mahasiswa yang
tiba-tiba senyum gitu. Kamu kenapa? Ada yang kamu nggak suka? Saya orang yang paling peka terhadap hal gitu. Bukan peka maksudnya amunisi persinggungan ya, bukan. Saya melatih kalian pada saat nanti kalian ngelamar kerja, pada saat itu akan terbawa ke dunia kerja. Terlihat menyepelekan, terlihat apa sih ngomong gak jelas, kan kelihatan ya dari begininya kalian ini itu terlihat semua. Jadi dari sekarang tadi seperti yang Kak Dinda sampaikan, periksa itu sosial media kalian, kalau ada sampah hapus-hapusin ya, jangan sampai ntar begitu HRD ngecek tiba-tiba di situ apa kayaknya nanti perusahaan gue resmi. Jadi hapus itu dosa-dosa masa lalu dihapus. Kalau ada kekecewaan sampaikan, lebih baik sampaikan. Itu juga melatih kita untuk berkomunikasi, melatih kita juga untuk negosiasi yang benar itu ya. Jadi jangan sampai itu iya itu tren baru juga sih teman-teman. Perusahaan sebenarnya aku juga agak nggak sepakat ya perusahaan ngecek sosial media tuh tapi personality kita gitu. Makanya lagi yang Mrs. bilang tadi, perhatiin jejak digitalnya, apalagi kalau yang di LP3 itu suka banget upload sesuatu yang aduh ruko atau apa gitu. Biasa kan kita nyebut kampus kan sebagai ruko ya, tapi ya udah itu kalau emang itu jadi bahan bercandaan di offline aja gitu. Kalau bisa udah mulai diperhatiin karena kan kalian udah mau mulai nyari-nyari kerja nih, jadi apapun yang kalian taruh terus juga coba googling nama kalian sendiri yang keluar apa asosiasinya kan emang. Terus tadi terkait gestur ketika nanti teman-teman rekam videonya juga, meskipun misalnya sehari-hari aku pun sehari-hari mungkin nyinyir sarkas gitu, tapi ketika ada sesuatu hal yang dibutuhin untuk kegiatan profesional ya udah jangan dibiasain juga untuk suka kemari atau nggak dikontrol lah gitu. Itu juga penting banget. Terus itu sih kalau nggak ada pertanyaan sebenarnya aku mau lagi-lagi aku mau negesin ya teman-teman sebagai mantan mahasiswa, sebagai alumni, ini penting banget buat teman-teman, apapun yang CNP katakan itu tuh bener-bener deh, itu berguna banget. Aku sendiri ngerasain sampai aku terakhir harus interview ulang, kebetulan di kantor aku harus ada beberapa kali interview ulang untuk posisi baru, setiap kali ganti posisi. Kemarin terakhir aku interview ulang itu apapun yang pernah dibilang sama CNP itu pakai terakhir itu online, tapi segala bentuk tadi kayak misal gesture kayak gitu-gitu, input itu tuh bener-bener didengerin, dicatat, diperhatiin, itu kepake banget sampai kalian aku udah 10 tahun berarti kan lulus, itu sampai sekarang masih kepake. Apapun yang CNP ngomong itu pasti kepake banget, nggak ada yang nggak kepake sama sekali, percaya deh. Aku soalnya udah ngerasain sendiri gitu. Salah satunya aku pernah interview, pulang balik interview aku balik lagi ke CNP ke kampus, terus aku pakai tas gede banget, diomelin sama, itu yang paling aku ingat, diomelin sama Miss Sisi, jangan pakai tas gede-gede, lu kan lagi interview gini. Sampai sekarang tuh aku lakuin, sampai terakhir interview offline aku lakuin, karena ternyata memang ketika bahkan aku jadi panel di interview terus ada orang datang terus bentukannya juga nggak proper, aku juga helah sayang kayak gini gue hire kayak gitu juga. Jadi ternyata yang kayak gitu tuh dipikirin gitu. Jadi sekali lagi, kalau kalian beneran mau dapat kerjaan dari LP3I, biar nggak kebanyakan nyinyirin LP3I, ya diikutin, jangan nyinyir doang, diikutin apa yang disuruh, apa yang diminta itu disubmit aja. Itu emang bener-bener yang dibutuhin gitu sama CNP untuk ngasih kalian ke tempat yang terbaik lah gitu. Itu sih terakhir dari aku, kalau nggak ada pertanyaan. Bener nih mau ditanyain. Oke, kalau gitu tugasnya ditunggu 1 minggu ya Bu Amel ya. Dari sekarang ya Miss Siti. Iya. Oke. Apaan sih? Diingetin lagi sama
Kak Fitri sama Kamel di kelas masing-masing dari sekarang. Yang di reference karena apalagi kalau kalian pun di luar LCC juga nggak apa-apa sih, tapi kalau apalagi kalau dari LCC feel free untuk kontak aku, konsultasi persiapan interview atau Alhamdulillah. Nah, tuh bikin boleh tuh. digital ya bikin digital CV atau apapun, mau konsultasi apapun terkait nasib karir kalian ke depan. Tuh, boleh. Kalau mau mau kontak aku boleh, Miss Sisti punya nomorku, bisa dikasih kapan aja bisa kontak aku. Ya, ini Sip, salah Kak satu Dinda udah kasih akses networking-nya. buat Networking supaya bisa masuk ke seperti kayak Kak Dinda tuh kayak gimana sih networkingnya? Networking orang-orang sukses ya. Iya, pokoknya mau tanya-tanya persiapan mau ngelamar kerja di mana, atau kalau nanya lowongan mungkin aku nggak terlalu punya info karena infonya udah ada di mana-mana juga. Kalau mau persiapan apapun silakan bisa kontak aku sebelum nanti mau submit ke CNP misalnya. Itu ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman nggak ada yang mau ditanya ini? Saya boleh bertanya tidak? Ya, boleh, silakan. Ya, jadi pertanyaan saya begini, bagaimana sih caranya meyakinkan HRD untuk bisa mempertimbangkan kita atau meng-hire kita itu walaupun kita ini lulusan fresh graduate atau belum punya pengalaman kerja, seperti itu. Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Gitu. Oke, Miss Sisti mungkin bisa dijawab. Dinda mungkin dulu Dinda belum punya pengalaman. Kenapa bisa keterima Dinda? Oh iya, Kak Dinda nih. Yang dulu gimana awalnya nih Kak Dinda? Dulu awalnya belum punya pengalaman kok bisa kerja? Kenapa ya? Ini aku bukan endorse CNP ya, tapi beneran ini karena CNP. Jadi pertama, koneksi kalian dengan CNP tolonglah diperbaiki. Kalau kalian mahasiswa yang agak-agak rebel ya udah sama CNP lo harus baik-baik aja lah pokoknya. Karena mau nggak mau salah satu channel pertama sebagai mahasiswa baru yang baru lulus atau bahkan kekurangan kita adalah kita sambil kuliah kan. Itu tuh tugasnya CNP tuh yang meyakinkan ke perusahaan. Satu itu koneksi kalian ke CNP diperbaiki. Karena aku waktu itu benar-benar ngerasa tertolong banget soalnya dipromosiin lah ibaratnya kan sama CNP. Terus ketika gimana cara ngeyakininnya ketika interview, meskipun kamu fresh graduate, kamu sebutin meskipun kamu fresh graduate, kamu udah punya pengalaman apa aja. Makanya ikut UKM tuh penting banget gitu kan. Atau organisasi di luar kampus tuh penting banget gitu. Atau ketika waktu SMK pas magang itu juga penting banget. Terus itu juga disebutin. Nah, biasain kalau kalian nyebutin kekurangan di cover dengan kelebihannya apa gitu. Makanya semua kalimat teman-teman harus deskriptif gitu tadi. Terus apalagi yang bisa meyakinin HR tuh ya ketika kita interview ya kita ya harus yakin dengan diri kita sendiri, harus pede gitu. Sebenarnya teoritis banget sih kalau nggak dipraktekin. Kalau dari aku sih itu. Terus kalau waktu aku jadi fresh graduate terus aku ngirim CV ke CNP, aku nggak ada yang nggak, alhamdulillah ya sampai sekarang ketika aku apply itu nggak ada yang minimal aku masuk sampai interview lah gitu. Terutama waktu pas lagi fresh graduate itu semuanya dapat. Karena itu ada pengalaman ketika UKM, ada pengalaman di luar organisasi kampus, ada koneksi yang baik dengan CNP itu sih lagi-lagi. Ya, bener banget ya. Yang pertama tadi lagi networking. Nah, kalau sekarang networking kalian punya cuma CNP. Nah, maka betul menjalinlah hubungan yang baik dengan CNP, karena CNP biar gimana tidak akan menjerumuskan kalian. Itu yang pertama ya. Jadi kalau komunikasinya agak-agak kurang ya coba baik aja dengan CNP. Nah, kedua tadi benar, mau berhasil atau tidaknya itu semua tergantung, depends on yourself gitu. Tergantung di diri kalian. Nah, di CV tadi makanya saya kalau di CNP walaupun masih mahasiswa tingkat 1 saya bawel banget harus ikut UKM, karena saya yakin CV kalian kalau kalian nggak ikut UKM itu isinya kosong, cuma skill doang gitu. Kalau mahasiswa dulu mereka aktif biasanya ikut kursus gitu kan. Kalau mahasiswa sekarang kan nggak mau ikut kursus itu
nggak tren di zaman mahasiswa sekarang. Jadi mau nggak mau kalian harus ikut kegiatan, baik itu UKM ataupun seminar-seminar yang dilaksanakan, karena itu yang akan membantu CV kalian. Kalau kalian nggak ada itu, pasti CV kalian cuma 1 lembar doang. Nah, kegiatan-kegiatan itu, kalaupun kalian hanya sebagai anggota, juga jangan berkecil hati. Anggota, misalnya sebagai apa anggotanya? Oh, saya sebagai anggota di BSA. Nah, sebagai anggota di BSA berarti kan ikut kegiatan seminarnya. Nah, syukur-syukur kalian masuk nyemplung di pengurusnya. Kalau di pengurusnya, kalian bisa mendetailkan tuh di pengurus, misalnya sebagai bendahara BSA. Nah, bendahara BSA saya bertanggung jawab mengelola keuangan. Nah, itu diceritakan. Akhirnya di situ akan tergambar, oh ternyata dia bisa bikin laporan keuangan, terlihat dari situ gitu. Atau saya sebagai humas, humasnya apa? Saya yang mengelola informasi-informasi internal UKM untuk orang luar. Di situ akhirnya tergambar juga, oh ini anak komunikasinya berarti bagus. Ya, jadi jangan sepelekan UKM. UKM itu memang luar biasa. Nah, setelah dari situ juga ada plus minusnya kalian. Nah, ini jadi tadi yang Kak Dida sampaikan. Kita menyampaikan kekurangan kita, tapi harus ditambah lagi bagaimana kita menyiasati kekurangan itu. Nah, tipikal orang Indonesia adalah, coba tipikal orang Indonesia, biasanya begitu ditanya tentang kekurangan, itu keluarnya banyak banget. Coba ceritakan tentang kekurangan kamu. Oh, saya orangnya Pak pelupa, saya orangnya kadang suka begini, saya kadang orangnya nggak disiplin, saya nggak rapi, saya begini, itu gampang banget. Begitu diminta coba ceritakan tentang kelebihan kamu. Apa ya Pak kelebihannya? Bingung kelebihannya apa. Nah, pokoknya saran terbaik yang saya berikan adalah sebelum kalian memulai proses penempatan kerja ini, kalian ketemu sama teman kalian yang kira-kira benar-benar jujur sama kalian. Atau ketemu sama dosen kalian, tanya yang kenal ya, Bu, menurut Ibu kelemahan saya apa sih Bu? Nah, itu biasanya lebih share. Bu, menurut Ibu positifnya saya apa ya Bu? Ya, jadi tulis. Nah, kalau misalnya tadi kelemahannya adalah saya orangnya pelupa Pak, saya gampang lupa gitu, saya pelupa. Tapi sudah beberapa tahun ini saya berusaha apapun yang orang sampaikan yang menurut saya penting, saya catat untuk menghindari saya lupa. Atau saya berusaha memaksimalkan reminder saya di handphone karena saya orangnya lupa. Jadi si orang yang dibilang kamu lupa, oh dia sudah berusaha mengatur supaya kekurangannya dia itu diminimalisir. Ya. Jadi jangan sampai oh saya orangnya gini Pak, gitu. Itu yang bahaya. Lalu memang benar yang tadi komunikasi sekali lagi pede. Ya. Lalu kalian ngaca ya, ngaca di cermin. Kalau kita lagi bengong tuh selalu latihan gitu. Saya selalu bilang ke anak-anak, ngaca di cermin kalau kita lagi bengong tuh tampang kita judes banget nggak sih? Tampang kita judes banget nggak sih? Terus bibir kita tuh gimana gitu? Karena ada tes, kalau kalian mau tahu ya, misalnya untuk bagian hanya customer service. Waktu itu satu perusahaan menurut saya tesnya unik banget. Masih soal LP3 di tesnya seperti itu waktu itu. Jadi ada 10 orang ditaruh di ruangan, cuma ada kaca gitu kan, dikumpulin, terus 10 menit kemudian, ini 10 menit ya, 30 menit kemudian orang datang, ya nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor sekian, silakan boleh pulang, nomor sekian tetap ada di ruangan. Lebih juga, ini suruh pulang ngapain? Bu, maksudnya saya suruh pulang ngapain? Ya maaf mas, masnya gagal. Ya maaf mbak, mbaknya gagal. Gagal ngapain coba? Kagak ngapa-ngapain. Cuma disuruh duduk aja. Ternyata tesnya di situ, karena dia untuk customer service, dia diharapkan harus fleksibel, harus easy going orangnya gitu ya, maksudnya biar bisa ini. Nah, di situ dilihat ada orang yang baru datang langsung nyari apa? Colokan, mau ngecas HP. Begitu datang